Legenda kakek dan harimau putih raksasa di hutan Kalimantan. Di tengah hutan Kalimantan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seorang kakek tua bernama Paman Saman. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia bukan bagian dari desa manapun dan orang-orang jarang melihatnya. Namun, ada satu kisah yang terus diceritakan turun-temurun. Paman Saman tinggal bersama seekor harimau putih raksasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup berdampingan dengan seekor harimau sebesar itu? Apakah harimau itu peliharaannya atau justru penjaganya? Inilah kisah yang hingga kini masih berbisik di antara pepohonan hutan Kalimantan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum hutan Kalimantan dirambah oleh manusia, hiduplah seorang pemuda bernama Saman. Ia adalah seorang pengembara, mencari ketenangan setelah kehilangan keluarganya akibat perang antar suku. Suatu hari, saat sedang mencari tempat berlindung dari hujan deras, ia menemukan sebuah goa besar yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Goa itu terasa hangat dan aman, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sepasang mata kuning menyala menatapnya dari dalam goa. Perlahan, sesosok makhluk besar keluar dari bayangan. Seekor harimau putih raksasa, bulunya berkilau diterpa kilat yang menyambar di luar. Saman ketakutan, tetapi ia tidak berlari. Ia menundukkan kepalanya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak berniat mengganggu. Ajaibnya, harimau itu tidak menyerang. Ia hanya duduk diam, mengawasi pemuda itu dengan penuh kebijaksanaan. Malam itu, Saman tidur di ujung goa, sementara harimau itu tetap terjaga, mengawasinya dari kejauhan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Saman mulai memahami bahwa harimau itu bukan sekadar binatang liar. Ia bukan hanya pemangsa, tetapi juga penjaga hutan ini. Mereka mulai hidup berdampingan. Saman menamai harimau itu Rimba, karena tubuhnya yang seputih kabut pagi dan matanya yang tajam seperti kilat di tengah badai. Setiap hari, Rimba membimbing Saman melewati hutan. Ia mengajari Saman cara membaca jejak, membedakan tanaman beracun dari yang bisa dimakan, serta cara berburu tanpa merusak keseimbangan alam. Bersama-sama, mereka menjadi bagian dari hutan. Tahun-tahun berlalu, dan Saman kini telah menjadi seorang kakek tua. Orang-orang yang tersesat di hutan sering mendengar suara desahan napas berat di antara pepohonan. Melihat bayangan besar bergerak di antara rimbunan daun, dan merasakan tatapan mata tajam yang mengawasi mereka. Beberapa di antara mereka beruntung bertemu Paman Saman, seorang kakek tua berjanggut putih panjang, berpakaian dari kulit kayu, dan duduk di depan api unggun, ditemani seekor harimau putih raksasa. Orang-orang yang bertemu dengannya selalu diberi nasihat, jangan mengambil lebih dari yang kau butuhkan. Jangan merusak hutan, karena hutan ini memiliki penjaga. Namun, seiring waktu, manusia mulai datang dengan kapak dan gergaji. Hutan yang dulu hijau mulai ditebang. Sungai-sungai jernih menjadi keruh oleh lumpur dan limbah. Paman Saman melihat ini dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa keseimbangan sedang terganggu. Suatu hari, sekelompok pemburu memasuki hutan membawa senjata. Mereka mendengar tentang legenda harimau putih raksasa dan ingin memburunya sebagai trofi. Paman Saman berdiri di hadapan mereka, menghadang jalan. "Pergilah," katanya dengan suara lembut tetapi tegas. "Hutan ini bukan untuk dirusak." Para pemburu tertawa, menganggapnya hanya seorang kakek tua yang tidak berdaya. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Daun-daun bergetar, burung-burung terbang ketakutan. Dari bayangan pepohonan muncul sosok yang mereka cari, Rimba, harimau putih raksasa. Matanya menyala seperti bara api, tubuhnya yang besar,
dan kuat melangkah perlahan namun penuh wibawa. Ketakutan, para pemburu berlari meninggalkan hutan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani kembali dengan niat jahat. Paman Saman tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak lama lagi. Ia duduk di depan gua, memandangi hutan yang telah menjadi rumahnya. Rimba, harimau putih raksasa, duduk di sampingnya. "Jika aku pergi, siapa yang akan menjaga hutan ini?" bisik Paman Saman. Rimba menoleh, matanya penuh pengertian. Esok paginya, ketika matahari pertama muncul di balik pepohonan, desa-desa sekitar menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Di depan gua yang selama ini menjadi rumahnya, Paman Saman duduk diam, tersenyum, tetapi tidak lagi bernapas. Di sampingnya ada jejak kaki besar yang mengarah ke dalam hutan dan tak pernah ditemukan lagi. Beberapa orang percaya bahwa Rimba telah membawa roh Paman Saman ke dalam hutan, menjadi satu dengan alam yang selalu ia lindungi. Sejak hari itu, orang-orang desa tidak lagi berani merusak hutan. Mereka percaya Paman Saman dan Rimba masih ada di sana, menjaga keseimbangan alam.